Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berjumpa lagi bersama Salma Nur Nafisa, akan mengulas mengenai keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mempelajari mengenai keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apakah telah mengetahui arti dari keperwiraan sendiri? Benar sekali, keperwiraan adalah suatu kepahlawanan. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan di dalam perang membela agama Islam. Beberapa perang antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kaum kafir Quraisy. Terdapat 3 perang besar teman-teman, yakni pertama apa? Benar sekali, perang Badar. Yang kedua yakni perang Uhud, dan yang ketiga yaitu perang Khandaq. Arti perang di sini terdapat 2 macam perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama perang Ghazwah. Perang ini perang yang dipimpin oleh Rasulullah secara langsung, dan yang kedua yakni perang Sariyah, yakni perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah secara langsung. Lalu kita akan mengulas satu persatu di antara perang tersebut ya teman-teman. Yang pertama yakni perang Badar. Mari kita simak. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Ulasan pertama yakni mengenai perang Badar. Perang Badar teman-teman, perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana perang Badar ini disebut juga perang Badar Kubro atau perang Badar yang besar. Perang Badar ini terjadi di lembah Bukit Badar. Perang Badar ini penyebabnya yakni karena kaum kafir Quraisy mengambil harta rampasan perang milik kaum muslimin. Maka dari itu kaum kafir Quraisy dicegat oleh kaum muslimin. Peperangan ini terjadi dengan jumlah pasukan kaum muslimin berjumlah 314 orang teman-teman, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Nah, jika dipikir dengan logika, maka dari itu yang menang itu adalah kaum kafir Quraisy ya teman-teman. Pada peperangan itu disusun strategi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara mengisi bak penampungan air yang besar untuk strategi-strategi perang yang lainnya, yakni untuk minum sehari-hari pada saat perang tersebut. Setelah mengisi bak penampungan air tersebut teman-teman, maka dari itu ada seorang kafir Quraisy yang ingin menggagalkan rencana tersebut atau misi tersebut, yakni Aswad. Di mana Aswad ini adalah seorang kafir Quraisy yang ingin menghancurkan kolam bak penampungan air tersebut. Lalu usahanya itu digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu Aswad pun akhirnya meninggal dunia. Perang ini lalu terjadi. Perang ini terjadi
di mana pada waktu itu berubah menjadi perang massal, di mana kaum kafir Quraisy itu dipimpin oleh 3 orang komando besar, yakni Utbah, Sabi'ah, dan Al-Walid. Sedangkan kaum muslimin dipimpin oleh Ubaidah, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu hasil peperangan ini padahal berjumlah, di mana kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang. Akan tetapi akan kehendak Allah SWT, maka dari itu kaum muslimin memenangkan peperangan ini dan Abu Jahal pun tewas di dalam perang Badar ini. Peperangan yang kedua yakni perang Uhud, di mana perang Uhud ini juga merupakan perang besar. Mari kita simak. Kedua yakni perang Uhud, di mana perang Uhud ini terjadi pada bulan Sa'ban tahun ke-3 Hijriah, di mana bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Perlu kita ketahui teman-teman, perang Uhud ini terjadi di lembah Gunung Uhud, tepatnya yaitu di sebelah utara kota Madinah. Penyebab dasar perang Uhud yakni kekalahan kaum kafir Quraisy di dalam perang Badar, dan juga banyaknya para sahabat-sahabat kaum kafir Quraisy yang tewas di dalam peperangan Badar. Pada masa itu kaum muslimin berjumlah 1.000 orang teman-teman. Akan tetapi ada yang berkhianat, yaitu pengkhianatan itu dilakukan oleh pemimpin yang bernama Abdullah bin Ubay. Jadi dapat disimpulkan pada perang ini kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang saja. Sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sofyan dapat mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang, teman-teman. Terdiri dari berbagai bani, yakni Bani Kinanah, Bani Haris, Bani Arab Kinanah, Bani Haun, dan Bani Mustalik, teman-teman. Jadi banyak sekali di dalam peperangan Uhud ini yang kafir Quraisy ya teman-teman. Dalam peperangan ini Rasulullah juga menyusun strategi di mana nantinya kaum kafir Quraisy itu jika mengepung kaum muslimin, maka kaum muslimin itu harus menjalankan strategi sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan cara jika sudah menang ya teman-teman, maka dari itu kaum muslimin itu jangan sampai meninggalkan medan perang terlebih dahulu dan jangan sampai mengambil harta rampasan perang terlebih dahulu. Strategi ini dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, di mana Abdullah bin Zubair nanti bertugas untuk melatih atau mengkondisikan pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang itu yang berada di atas Gunung Uhud. Terdapat 3 barisan, di mana kaum muslimin itu mengatur strategi barisan kanan, barisan kiri, dan barisan sayap depan. Panglima perang besar di dalam peperangan Uhud ini yakni langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sofyan. Dalam peperangan ini lalu kaum muslimin yang memenangkan pertandingan atau peperangan ini. Akan tetapi perlu kita ketahui perang itu belum berakhir. Lalu kaum muslimin itu berleha-leha dan pasukan pemanah yang dari atas Gunung Uhud tadi turun ke dasar untuk mengambil harta rampasan perang. Lalu dengan seperti itu maka kacaulah perang ini dan akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dapat dipetik dari peperangan ini bahwasanya jika telah menyusun strategi, maka dari itu anggotanya itu harus amanah. Jadi jangan berlari dari suatu. Yang ketiga yakni pembahasan mengenai perang Khandaq. Mari kita simak. Yang ketiga yakni perang Khandaq, di mana perang Khandaq ini perang yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, yakni dengan cara menggunakan parit. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah SAW dengan adanya dukungan dari Salman Al-Farisi, yakni
Salman Al-Farisi menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus membangun parit. Lalu untuk apa parit tersebut? Parit tersebut untuk pertahanan kaum muslimin agar tidak diserang oleh kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi di kota Madinah. Penyebab perang ini yakni adanya Bani Nadir. Bani Nadir itu menghasut agar kaum kafir Quraisy itu menaklukkan atau membalaskan dendam kepada umat muslimin di dalam peperangan-peperangan yang dahulu. Dalam perang Khandaq ini, di mana kaum muslimin itu hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Taktik parit yang diberikan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi akhirnya. Beneran terjadi dan akhirnya kaum muslimin itu membuat parit agar kaum kafir Quraisy itu tidak masuk ke dalam wilayah kaum muslimin tersebut. Dan ada juga yang berasal dari pasukan yang berasal dari atas yang tugasnya itu untuk memanah pasukan-pasukan yang ingin melompati parit-parit tersebut, karena parit-parit tersebut itu jaraknya itu sangat jauh sekali. Perang itu terjadi teman-teman, dan akhirnya Allah SWT membantu dengan menghancurkan pasukan Quraisy tersebut dengan bencana yang besar, yakni dengan mengirimkan kaum kafir Quraisy itu hancur dan kalah di dalam peperangan ini. Lalu perang Khandaq ini dimenangkan oleh orang-orang muslim. Jadi seperti itu kisah perang. Lalu teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa perang-perang tersebut, maka dari itu kita mengetahui keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai perang tersebut. Dapat kita simpulkan bahwasanya keperwiraan Rasulullah tersebut pertama yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahli siasat. Ahli siasat maksudnya di sini adalah ahli siasat dalam menyusun strategi di dalam peperangan. Yang kedua yakni pemberani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai Rasul ya teman-teman, akan tetapi Rasulullah itu maju sebagai panglima peperangan dari perang-perang tersebut. Yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melindungi umatnya dan membela umatnya di dalam berbagai perang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkenal dengan kesederhanaannya, kedermawaannya, dan juga kebaikannya di hadapan orang-orang muslim pada saat itu. Jadi seperti itu teman-teman, keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai peperangan melawan kafir Quraisy untuk membela agama kita ini, yakni agama Islam tadi. Pada saat sekarang ini kita semua di dalam membela agama Islam ini, yakni dengan cara bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT dan selalu menjadi seorang yang cerdas, pemberani, dan juga melindungi sesama. Sekian keperwiraan Rasulullah di dalam peperangan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.